Hai, welcome di iPod. Sekarang masih sama gue Selina Evangelista dan kali ini gue kedatangan tamu untuk ngebahas soal almarhumah Vanessa Angel juga suaminya. Dan di sini udah ada Anggita Sari dan ada Marissa. Halo. Halo. Hai, oke, jadi sebelum kita ngobrol, kita langsung aja ke artikel ya. Kita biar nggak bertele-tele nih, ada artikel. Donasi rumah untuk Gala Sky capai 1,4 miliar dalam 4 hari. Wow, 1,4 miliar itu is a huge, banyak banget dalam 4 hari. Itu dari berapa banyak orang yang kalian? Ribuan orang. Itu ribuan itu semuanya temennya Echa atau ada dari netizen juga yang mau ikut? Semuanya dari teman dekat, dari netizen paling banyak, dan paling banyak adalah dari orang-orang yang kita nggak kenal. Yang paling banyak ya, karena memang di situ kelihatan gitu akhirnya banyak banget orang yang sayang betul. dengan Gala gitu ya. Ini tuh donasi dibuka dari kapan dan akan ditutup sampai kapan? Donasi dibuka terakhir pertama itu hari Jumat Kemarin. minggu Sekitar lalu. tanggal Berapa ya? Tanggal berapa hari Jumat kemarin? Tuh kan gue mah lupa tanggal. Ya? 26 November ya. Ditutup nanti sampai Hari ini aku tutup, tapi aku pindahkan ke yayasan. uangnya? Iya. Seluruhnya kamu pindahkan ke yayasan? Tadi per hari ini donasi Gala yang atas nama aku dengan atas namanya Mas Bibi dipindahkan ke rekening yayasan karena aku juga gak kepikiran sampai sebanyak ini ya. Per hari ini alhamdulillah 1,8 miliar dipindahkan ke rekening yayasan Gala. Yayasan apa itu? Yayasan yang dibuat dari, kan kalau aku sama Anggita kan teman-teman Jakarta nih. Iya. Terus kalau yayasan yang buat kan teman-teman Surabaya. Oh, kayak Kan Mbak memang Linda kan almarhum gitu ya. dan almarhumah kan teman-temannya kan banyak. Dan aku kayak berpikir takutnya di sana ada galang, di sini ada galang gitu kan, donasi juga. Jadi aku pikir kayak biar jadi satu aja jadiin gitu satu ya. aja. Dan yang di sana tuh udah kekumpul berapa gitu? kalau yang di sana aku kurang tahu ya. Nggak tahu ya. Takut salah. Kurang lebihnya ya. Yang penting yang dari Jakarta ini 1,8 per hari ini. Iya, kurang lebih kemarin Mas Tom kan ada kasih masuk 400 apa 300-an. Yang lelang. Yang lelang buku juga kan Mas Tom sempat. Terus sebelumnya katanya ada dana 200. 200, jadi kurang lebih 600. kurang lebih lah ya, sekitar 600 lah ya kalau nggak salah. Tapi beda ya. Jadi kalau tujuan dari donasi yang teman-teman Jakarta buat ini kan tujuannya adalah sebenarnya awal pertama kali kenapa ini bisa aku jelaskan dan teman-teman yang banyak banget jadi hujatan dan jadi kenapa sih Gala kan orang mampu, kenapa sih kok harus digalang dana. Kan sebenarnya kan ayahnya Bibi orang mampu gitu. Nah, makanya dapat aku jelaskan di sini. Pertama kali kenapa aku menggalang dananya Gala, itu aku pertama karena aku kan sering datang ke rumahnya almarhumah dan di situ banyak banget di dalam kamar, hampir satu kamar itu mainan semua. Banyak banget orang yang peduli sama Gala sehingga banyak banget yang mau kirim mainan. Bahkan baju aja, satu baju tuh bisa 10 baju yang sama dengan size yang sama gitu. Jadi kayak menurut aku mubazir ya. Terus makanan, banyak banget kebuang makanan, banyak banget mainan yang menurut aku Gala juga kayak nggak kepake semua, satu mainan tuh hampir satu kamar gitu. Dan jadi aku berpikir, dan banyak juga orang yang nge-DM aku untuk mengirimkan sesuatu ke Gala. Ya dari situlah dibanding mengirimkan mainan, mengirimkan baju makanan, dan gak semuanya juga kita bisa kasih alamat karena mau sampai kapan gitu kan. Dan kayak kiriman dari orang asing juga kan gak baik juga buat kita kan gitu. Jadi aku berpikir untuk buat ini aja ya, siapa yang peduli sama Gala lebih butuh uangnya nih sekarang dibanding mainan atau baju yang nantinya mubazir gitu. Maka dari itu kayak aku
ngobrol sama teman-teman yang di Jakarta, terus kayak teman-teman support, termasuk Anggita, termasuk Sarah, semua sahabat-sahabat yang di Jakarta. Terus aku ngomong sama keluarga. Terus netizen juga banyak juga yang nge-DM, Kak, galang dong donasi gitu. Jadi banyak masukan dari netizen juga yang akhirnya memicu untuk melakukan donasi. Betul, dan dari keluarga juga kayak, Pak, aku kan manggil papa mama ya sama mamanya Mas Bibi. Pak, ini rumah habis kapan? Ya 2 bulan 3 bulan lagi. Terus gimana Pak selanjutnya rumah ini? Belum tahu gitu ya. Kayak aku berpikiran, iseng lah ya buka donasi untuk Gala gitu, dibanding banyak banget orang yang nge-DM aku pingin kirimin sesuatu untuk Gala gitu. Jadi kayak kalau misalkan pingin kirim, mendingan Gala lebih butuh dananya gitu. Tapi dananya berarti sampai detik ini kurang lebihnya ya kira-kira itu ada sekitar 2M ya berarti ya? 1,8 oh enggak 2M lebih ya berarti ya, miliar, tapi dari yang Jakarta sama digabung dari yang Surabaya ada berapa ratus juta gitu ya. Tapi kalau yang Surabaya kan memang niatnya untuk kehidupan Gala ke depannya. Oh begitu. Jadi kalau aku berpikir yang di sini untuk supaya Gala punya tempat tinggal, punya aset yang dimana mami papinya tujuannya adalah pengen banget punya rumah. Pasti. Kita mau mengabulkan. Terus di sini juga tidak pernah ada paksaan, dan ini orang yang peduli sama Gala, dan banyak banget yang kirim tuh 10.000, 20.000, dan Masya Allah mencapai 1,8 miliar. Aku pun nggak sangka gitu. Nggak habis pikir ya. Kecil apapun bantuan kalian, kalau kalian niat membantu, pasti dikumpulin semua akan bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk yang membutuhkan ya kan. Nah kalau misalnya tadi udah kekumpul banyak, ini kan tujuannya untuk ngebeli rumah Gala. Seperti yang kita tahu, memang rumah yang ditempati almarhum dan almarhumah itu adalah rumah ngontrak, ya kan? Dan masanya sudah mau habis. Dan kita tahu juga kan kalau ayahnya Bibi ada rumah yang di dekat situ juga, ya kan? Dan ada beberapa nih netizen yang tanya kenapa kok Gala nggak ditempatin di rumah kakek neneknya gitu. Pertama kan ada kedua kakek nenek. Apabila ditaruh di dalam rumah satu kakek, menurutku kayak takutnya kakek yang satu nggak enakan. Dan pertama aku sih berpikirnya supaya saat ini Gala kan punya rumah dengan Vanessa. Aku pengen membeli rumah yang ditempati ini, karena di dalamnya sudah ada Fuji, sudah ada Fadli, sudah ada tante-tante atau omnya yang udah lain. Istilahnya Gala tahu rumah itu dari dia lahir gitu ya, sampai sekarang disuruh out gitu, sampai kayak dia harus aja merasakan perbedaan yang lain gitu ya. Jadi sedih aja. Dan emangnya ada sempat ada keraguan gitu ya mau mindahin Gala ke rumah kakeknya gitu, neneknya yang dari Bibi. Ya aku pikir alangkah lebih baiknya kalau Gala hidupnya sudah terjamin gitu sama kita, karena kan sekarang kalau aku sih berpikir sekarang aku masih sehat, aku nggak tahu nanti tahun depan aku masih ada apa enggak kan. Jadi selama aku masih bisa, apa yang bisa aku bantu? Aku nggak bisa support dana sebanyak itu, tapi aku bisa support, aku bisa dengan cara aku seperti ini, Masya Allah, Alhamdulillah terkabul, Allah kasih. Terus ya mudah-mudahan bisa terbeli rumah Gala, dan Gala tidak bahasanya kalau itu luntang-lantung gitu. Dia punya rumah, dia punya kedepannya selama 17 tahun kan banyak banget yang mempermasalahkan. Gala kan punya asuransi itu akan ada di Gala 17 tahun. Nah dari Gala umur 1,5 tahun sampai 17 tahun hidupnya mau seperti apa? Ya kita sebagai sahabat, apa salah kita menjamin gitu, toh siapapun yang membantu kan tidak ada paksaan, siapapun yang peduli juga tidak ada paksaan. Kalau misalkan bilang di luar sana masih banyak orang susah, kita paham, kita tahu gitu. Terus ada juga yang minta, Kak boleh nggak ya ini donasi nanti dibagi 2 sama orang yang lebih membutuhkan. Mohon maaf, aku bukannya menolak, melainkan orang yang mengirimkan 10.000 dan 20.000 diniatkan dan diakatkan untuk rumah Gala. Dia ada yang hatinya mungkin, ya aku pengen mau 20.000 aku terbentuk jadi rumah yang insya Allah jadi
pahala jariah. Terus tiba-tiba aku memutuskan untuk 1,8 Dikasih ke orang lain. dikasih ke orang. Aku nggak bisa seperti itu gitu. Jadi mohon maaf banget, netizen banyak banget yang minta aku seperti itu. Aku nggak bisa karena dari 1,8 miliar dari ribuan orang yang mengirim, bukan uang kamu gitu niat ya. dan akadnya adalah untuk rumah gala, Iya, dan aku akan kabulkan untuk rumah gala. Iya, karena gitu. itu uang bukan uang hak kita. Betul, gitu. dan Itu rezeki- emang rezeki tujuannya masing-masing, seperti kan? itu, mau dikasihnya jadi seperti itu. Betul. 1,8 itu berarti kan sudah bisa punya rumah yang cukup wow gitu ya. Kalau kamu sendiri itu 1,8 akan dibelikan, kalau harga rumah yang di sekitar situ 3 kan miliar. 3 miliar. Jadi akan dibelikan tetap rumah yang sekarang Gala tempatin, atau mau dicari rumah yang sekiranya cukup, terus nanti sisa uangnya misalnya mau dibeliin rumah 1M, terus 800-nya ditabung sekian buat ini, buat kuliah Gala atau apa. Tapi udah ada asuransi juga ya. Asuransi turun pas Ketika Gala udah 17 tahun. Maka Dan dari itu adalah di hak siapa gitu asuransinya gitu. Tapi asuransi tetap semuanya adalah hak Gala, karena tapi kan sekarang yang kita tahu nih kan, ada problematika antar kakek neneknya nih yang kita tahu ya kan. Nah itu nanti yang asuransi untuk Gala 17 tahun itu akan kemana gitu? Hak wali yang dapat, yang memiliki hak wali. Jadi aku harus memastikan siapa orang yang amanah untuk memegang dana tersebut pada saat Gala 17 tahun. Dan aku nggak perlu membilang siapa yang orang yang lebih amanah, tapi masyarakat juga bisa menilai sendiri. Siapa tuh? Siapa Beb? Ya kira-kira yang diposting aja fotonya ya. Kalau teman-teman dekatnya sendiri, kamu tanggapan dengan apa yang terjadi, problematika pusing ya Bu ya, sebenarnya kasihan gitu. Kasihan aku ngelihat ya. Ada gosip mau makamnya mau dipindahin. Betul. Ada masalah harta gono gini lah, segala macam asuransi. Sebenarnya pusing sih ya dengan banyaknya berita kayak gitu kan. Orang udah tenang, kenapa nggak didoain aja gitu ya kan sebenarnya. Amat sangat disayangkan kan, makanya Sebenarnya kalau tanggapan kamu gitu misalnya. Sebenarnya kayak semacam kayak masalah, bukan masalah sih ya, tapi case yang timbul tuh kayak nggak ada hentinya, yang kita di luar ekspektasi kita ya gitu. Kayak sekarang kan nih udah heboh lagi baru gitu. Iya. Ya kan, Ada aja. belum kemarin yang selesai udah ada lagi yang baru dari pihak A, Sana, pihak B, ya. terus ya kayak gitu loh. Jadi kedepannya sih kita berharap nggak ada case baru lagi gitu kan. Tapi sebenarnya kalian kan bersahabat sama Echa udah kenal lama gitu ya. Yang kalian tahu soal Echa dengan keluarganya sendiri tuh gimana gitu? Ica yang lebih tahu ya kalau sama keluarga. Seperti yang ditahu di masyarakat kan. Kan Echa pernah bilang gitu. Gak perlu juga dijelaskan dengan kami bahwa juga jejak digital ada, dan Echa juga bilang bahwa dengan keluarganya kan juga kurang begitu. Betul gitu. Jadi memang dia lebih dekat sama ini keluarga dari keluarganya pihak Mas Bibi. Oh gitu. Ya, gimana juga ya, kasihan sebenarnya sih mau ngomongin kayak begini, kayak apa ya, yang udah nggak ada tapi diribut-ributin gitu ya. 40 hari aja belum ya? Belum loh, masih basah loh itu, ya kan? Gak usah kami yang mengenal sosok Vanessa, Mas Bibi dan Gala ya. Orang-orang yang tidak mengenal aja mau peduli. Bagaimana kami yang yang mengenal, kami sangat terdorong untuk memperhatikan, bahkan memperdulikan keluarganya Vanessa gitu. Jadi ya apa ya, aku pun capek gitu. Datang ke sini tadi aku udah bilang harus aku tuh udah capek lagi, banget gitu kayak gini gitu. Tapi mau nggak mau siapa lagi gitu. Bener, harus ada yang bisa mengklarifikasikan. Iya. Tapi kalian sependapat nggak sih dengan ada omongan gitu ya, kalau misalnya keluarganya Echa itu selalu mempermasalahkan soal harta? Kenapa? Sepakat atau tidak? Sangat sepakat. Iya. Itu sudah jelas. Itu dari dia ada sampai almarhumah telah tiada, yang dipermasalahkan hanya materi. Bahkan dari sebelum Echa, dari sebelum Vanessa, dari sebelum almarhumah menikah, bukan meninggal lagi ya. Dari sebelum menikah itu Vanessa udah struggling sendiri gitu, dan setiap ada ya kita tahu
case-case-nya dia segala macam itu semua kan memang ya sosok ayahnya nggak ada. Emang nggak ada ya? Nggak ada ngebantu gimana paling ya tampil di media ngomong wawancara, kayak gini. Tapi benar nggak kan katanya pada saat di penjara pun ayahnya Vanessa nggak even ngebantu atau nanya kabar gitu. KTP pun yang di mana nih? Yang di Surabaya. Yang di Surabaya. Waktu dia waktu almarhum dia bermasalah. Yang di Surabaya atau yang sudah sama Biblis? Yang di Surabaya ya? Yang di Surabaya. Yang di Surabaya enggak. Yang bermasalah di Surabaya bahkan KTP aja enggak diminta nggak dikasih. Karena kan dari pihak kepolisian meminta orang tua sebagai jaminan. Terus minta KTP-nya aja. Ayahnya nggak mau ngasih KTP-nya. Ya Allah. Pas yang sudah menikah sama almarhum Bibi itu kan juga sempat terkena kasus lagi yang di Jakarta, yang di Jakarta Barat itu. Dan dia harus mendekam ya di Bui itu di Pondok Bambu selama sebulan lebih. Dan sempat di tahanan kota juga kan waktu yang jualan kebab sampai jualan kebab, jualan brownies segala macam itu mereka memang benar-benar mohon maaf sesulit itu keadaannya. Sampai banyak banget teman-teman aku tuh yang nanya emang benar sesulit itu. Mungkin maksudnya kan orang-orang awam kan taunya tuh artis nggak mungkin lah sesusah itu. Punya uang, nggak mungkin lah sesusah itu sampai yang kayak pre-love jual barang ini itu segala macam. Dalam keadaan hamilnya Vanessa yang sampai untuk check up minjem mobilnya Kak Nirina, benar-benar segitunya. Bahkan katanya dia tidak punya uang. Saldonya tinggal 30 ribuan. Ingat dia zaman jualan kebab, jujur sedih banget. Setiap wartawan tanya permasalahan jualan kebab tuh, sampai dia tuh kayak seorang Vanessa Angel, artis ngejualin kebab yang dimana harganya cuma 90 sampai 150 ribu, sampai Bun beli kebab aku dong gitu. Ngechatin teman-temannya. Yang ngechatin teman-teman untuk beliin kebabnya dia. Bahkan ke kita. waktu lagi hamil, Bun baju-baju bekas kamu yang daster masih ada nggak buat aku dong, kayak yang pun mau beli baju daster aja nggak bisa gitu. Kebetulan aku sama Vanessa itu hamilnya cuma beda 1,5 bulan. Hamil cuma beda 1,5 bulan. Keluarganya kayak kemana? Iya bener. Terus abis itu dia sempet selalu tetap mikirin bapaknya loh untuk kirim uang, itu yang selalu aku jelasin ke dalam kondisi media gitu. Echa juga nggak punya uang, dia tetap harus kirimin bapaknya. Tapi kan dalam kondisi hamil juga. Dalam kondisi hamil dia bingung nggak punya uang cuma 30 ribu, dia harus ngirimin papahnya gitu. Bahkan bener kata Ica, dia WA aku karena aku juga lagi hamil. Kita cuma beda 1,5 bulan. Ada nggak baju-baju hamil yang kamu bukan yang ngejelekin, harus tahu pada saat perjuangan itu dia, perjuangannya sampai kayak begitu. Ini inspiratif. Iya, sampai karena kita hamilnya bareng gitu kan. Aku kan sering dapat endorse barang, baju-baju hamil. Ya, baju-baju hamil, perlengkapan baby. Segala macem. Aku tuh sampai bilang ke Vanessa, ke almarhum, tiap ada brand produk-produk aku tawarin kamu ya, kayak gitu. Dia bilang makasih ya Beb. Terus kalau misalnya aku lagi review, dia lagi ngeliat story aku, Beb tolong bilang, ini bukannya gimana, Beb tolong bilangin dong aku mau produk ini, nggak apa-apa barter juga nggak apa-apa, buat Gala lucu banget kayak gitu. Pas Galanya masih newborn, masih 1 bulan 2 bulan banyak. Dari situ ya udah aku DM ke Instagramnya kayak produk-produk baby itu, boleh nggak nih temen aku nih artis Vanessa Angel kayak gitu. Pastinya kan pada mau gitu kan, nggak apa-apa barter juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi aku bantuin kayak gitu juga untuk kebutuhannya aja. Dia sampai mencari endorse gitu, endorse barter. Dan di mana papahnya, adiknya, mamahnya pada saat itu? Bukannya katanya mereka juga punya kerja gitu? Nggak ada, nggak even ngebantu, nggak. Aku sih nggak bisa jawab apapun. Intinya kalau pada saat itu yang aku ketahui adalah itu sampai baju aja pun dia harus
minta gitu kayak, Bun baju-baju kamu yang gak pakai yang daster masih ada nggak buat aku dong, aku udah nggak muat baju-baju aku, nggak usah, aku beliin aja yang baru gitu. Saya kayak pada saat itu masih mikirin buat keluarganya, sesusah itu dia masih mikirin buat keluarganya, yang dimana dia telah tiada masih juga mempermasalahkan hal-hal yang sayangin lah anaknya. Aku selalu minta, ini sudah pernah gagal mempunyai jadi seorang ayah, tolonglah jangan gagal jadi seorang kakek gitu. Udah kalau memang merasa udah pernah gagal, serahin aja. Aku yakin dengan Om Faisal semua keluarganya hangat banget ya, gitu ya. Mamahnya aku rasakan kehangatan. Aku nggak mungkin aku panggil mamah, aku sampai aku sayang gitu sama keluarga Mas Bibi. Karena benar nggak katanya semua bahkan yang ngebantu keuangan dan semuanya itu dari pihak orang tua Bibi. Iya, kemarin pun ambulan, aku bukan tahu dari keluarga Mas Bibi ya, pada saat di hari H waktu pemakaman, papanya Mas Bibi tuh sibuk transfer orang, suruh transfer ini buat ambulan, buat bayar pemakaman, buat bayar peti mungkin kayak gitu. Ya pokoknya banyak banget ambulans, biaya-biaya semua dalam untuk mengurus Vanessa dan Bibi itu rumah sakit Vanessa semuanya. Masih ada dari Vanessa menikah, Om Faisal ada andil. Setelah Vanessa mempunyai masalah, terus Om Faisal ada andil di situ. Kalau nggak salah Om Faisal kasih bantuan 250 ya. Ya pokoknya lebih banyak ambil andil dari keluarga pihak Bibi gitu yang ngebantu soal uang, materi. Ya urusan uang aku insya Allah Om Faisal amanah lah. Apalagi dia kelihatan lah hangatnya sayang sama karena nggak hanya soal materi sih, bukan materi juga sih, bisa dilihat di jejak digitalnya juga kan. Banyak ya. Imaterial juga banyak gitu. Maksudnya memang benar-benar yang care ke almarhumah, ke cucunya gitu. Lebih banyak ngeluangin waktu, lebih banyak ya, bisa dilihat lagi. Dan boleh dicek ya, pada saat mama papanya Mas Bibi awal pertama kali mereka menikah, kan ada info tidak disetujui ya oleh keluarga. Tapi cari jejak digitalnya, pada saat tidak disetujui ada nggak keluarga Mas Bibi menjelekkan nama Vanessa? Nggak ada. Selayaknya ayahnya dia tuh menjelekkan dia. Emang kadang-kadang keluarga is not comes by blood, it's who you love and who love you back sih. Kadang-kadang keluarga itu tidak bisa diukur dari darah yang mengalir di dalam badan kita, tapi orang sekeliling kita yang mencintai kita atau yang kita cintai itu bisa menjadi keluarga yang lebih hangat buat kita. Sama halnya aku juga, Eca juga cerita soal latar belakang keluarganya. Mungkin aku juga kurang lebih merasakan hal yang sama gitu kan. Tapi cara Eca ngelewatin semuanya itu menjadi inspirasi gitu ya buat kita semua gitu. Dia nggak ada menjelekkan orang tuanya juga sama sekali, ya kan? Jadi kalau ayahnya pun ada ngomong soal Eca beginilah, biar aja dia beginilah waktu aja, gitu waktu kan? Penjara waktu ada kasus kemarin kan, Eca sempat diomongin juga kan ya sama ayahnya ya. Tapi Eca lebih gimana sih? Nggak mau ngebales kata-kata itu gitu. Jadi teman-temannya semua gitu yang ngebantu Eca pada saat itu, termasuk Bibi yang paling pertama dan keluarganya. Kita saat itu selaku teman ya, karenanya kita juga punya kesibukan masing-masing, terus Anggita pun juga, jadi ya membantu ya ala kadarnya aja saat itu gitu. Dan disitulah hanya ada keluarga Mas Bibi dan Bibi terutama. Tapi memang kita aku teman-temannya bersyukur banget sih Vanessa bisa mendapatkan sosok Bibi. Jadi kan dan keluarganya sih, dan karena keluarganya dari dulu ya kayak pengen banget punya tempat bersandar gitu loh. Keluarga. Iya, keluarga. Karena ketidak latar belakangnya dia mungkin backgroundnya dengan yang menurut Eca cerita gitu kan, mungkin backgroundnya dia dengan keluarga yang tidak utuh dan tidak harmonis. Dan mama juga dari
kehangatan dari seorang ibu juga dia sudah. Tapi bukannya dia punya ibu sambung. Ya. Ya enggak. Tetap aja enggak. Sampai setiap sama siapapun, sama ibu siapapun dia nice, dia bisa peluk semua ibu. Yang aku tahu Echa kan seperti itu, selalu nice dengan ibu siapapun, selalu dia baik banget. Tapi ibu sambungnya kurang tahu aku karena nggak jarang pernah ada ketemu. cerita tentang Kan ibu dan sambungnya. iya, dan karena jarang banget ketemu. jarang. Ini kan ada surat dari Echa pada waktu itu ya buat Anggita Sari. Anggita Sari temukan surat dari Vanessa Angel, janji untuk menjaga Gala. Boleh tahu nggak sih isi suratnya apa? Oh ya, jadi ini surat yang dikirim Echa waktu Gala sekitar umur 3 bulan. Waktu Echa habis menjalani masa tahanan kota yang menjualan kebab, brownies segala macam, itu kan dia memang nggak bisa syuting, nggak bisa keluar sama sekali karena menjadi tahanan kota, nggak bisa, even keluar kota pun nggak bisa, namanya juga tahanan kota. Habis itu dia sidang dan keputusan sidangnya harus menjalani keputusan 1 tahun, sekitar 1 tahunan, 1 bulan, maaf tadi aku 1 bulan ya, kalau nggak salah ya 1 bulan ya. Yang mana? Yang terakhir Echa di Pondok Bambu. Kurang lebih 1 bulan karena dia udah tahanan kota. Di situ yang tadi udah kita bahas, memang sama sekali bukan sama sekali sih, memang sangat kekurangan dalam segi finansial. Sementara di dalam situ, di dalam bui itu banyak kebutuhan yang harus Vanessa keluarkan. Mungkin di surat itu juga ada tulisan Vanessa minta dibawain buah, kan aku selalu tanya, kan aku minta nomor penjaganya di situ buat nitipin Vanessa gitu kan. Dan kalau Vanessa ada apa-apa, Bibi juga aku WA segala macam, dikirimin Bibi juga nomornya. Jadi biar ada yang ngebantu lah kayak gitu. Mungkin bisa dibaca di isi suratnya itu, Vanessa minta dikirimin buah-buahan dan untuk menjaga Gala juga suruh sering-sering tanyain ke Bibi. Sebenarnya masih ada sih surat-suratnya lagi karena di Bu itu kan nggak bisa telepon ya. Jadi suratnya difotoin sama penjaga, dikirimin ke aku kayak gitu. Terus ya simpel aja sih, kayak dibawain makanan junk food. Dia suka bagi-bagi ke teman kamarnya. Itu dia almarhumah itu waktu di dalam bui satu kamarnya itu 20 orang. Sekitar 20 orang. Dan aku pengen bagi-bagi makanan buat teman-teman kamarku nih gitu. Mungkin orang di dalam mikirnya kan, wah artis banyak kayak gitu kan. Ya udah aku kirim, terus aku tanya udah makan apa belum segala macam. Tapi isi suratnya lebih ke titip Gala, bilangin Bibi ya kayak gini ke Gala gitu. Kalau sebagai sahabat yang deket sama Echa, apa sih yang paling kalian kangenin dari sosok almarhumah? Manjanya dia, itu kan manja banget sebenarnya. Dibalik, dan aku sering sekali menjelaskan kepada media bahwa Vanessa tuh sering membuat image yang buruk untuk diri dia sendiri, padahal diri dia nggak kayak gitu. Dan di Instagram aku jelaskan, Vanessa kan bahasanya suka kasar, dia suka berpakaian yang terbuka, ya kayak senyamannya mencari dia perhatian gitulah. Padahal aslinya dia adalah anak yang manja, terus anak yang santun menurut aku. Karena setiap dia titip Gala ke aku atau aku bawa jalan-jalan Gala, dia, Bunda makasih ya udah bawa jalan-jalan Gala. Menurut aku ya santun lah. Banyak sekali kan juga orang yang attitude-nya agak kurang dengan kelakuan yang biasanya barbar gitu gitu. Tapi menurut aku tidak. Dia tuh nggak pernah, kalau menurutku kalimat-kalimat simpel yang dalam hidup tapi penting tuh kayak tolong, maaf ya, makasih ya, kayak gitu kan.
Dan sempat cerita juga sih ke aku, ya aku tuh kayak gini, maksudnya bikin konten yang karena memang image dia vulgar, jadi ya udah maksudnya sekalian aja yang dibikin lucu gitu, buat konten aja sih Beb, buat nyari cuan aja sih, buat lucu-lucuan aja. Tapi memang benar kata Ica, kalau di aslinya sih nggak kayak gitu. Memang nggak bisa, hatinya halus, ya baik lah ya baik. gitu. Kan, emang kita nggak bisa ngejudge orang dari apa kelihatannya seperti apa yang dilihat kayak gitu ya. Kamu sendiri kan pasti sedih juga kan Pasti. Iya. Kita Pasti semua, aku lihat pada saat di makam juga, Iya. waktu di masjid sedih juga lah ngelihat Karena buat seperti ini sekarang. buatku Vanessa tuh teman curhat yang sangat good listener and advisor. Ya mungkin banyak ya orang yang seperti itu, asik diajak curhat, pendengar yang baik, ngasih advice yang baik. Tapi dia bisa ngasih kita advice dan ngedengerin kita di saat dia sendiri juga lagi ada masalah, gitu loh. Itu yang aku salut sih, gitu. Ini kan ada artikel buat kamu. Ikut geram Anggita Sari kritik postingan ibu sambung Vanessa Angel. Kamu ada mengkritik soal postingan yang diposting sama ibu sambungnya Eca? Iya, aku udah. Kenapa sih kesel, kenapa? Gregetan aku. Kenapa? Ini yang ini ya. Nah ini nih, kamu ngebalas kan? Iya, karena aku baru tahu waktu itu tentang single. Ya tetaplah berpositif thinking kepada semua orang yang kalian temui. Jadikan mereka sebagai guru dalam membuat momen kehidupan. Teruslah lakukan hal yang baik, teruslah berkarya. Terima kasih untuk, dia mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mensupport total anak-anak kami. Terima kasih untuk tim yang sudah sangat support kami. Terima kasih juga. Jadi ini mengucapkan syukur dan terima kasih atas single yang dibikin oleh adiknya Eca Mayang dan ada adiknya lagi ya. Terus kamu ngebales, alangkah baiknya memikirkan kepentingan yang harusnya lebih diprioritaskan, yaitu cucu, tante, dan om. Belum 40 hari kepergian almarhumah Vanessa dan Bibi. Apapun alasannya, saya rasa bukan waktu yang tepat untuk mengeluarkan single. Di saat masih banyak hal lain yang harus diselesaikan. Iya benar. Mendingan tante dan om ikut aku besok yuk jenguk cucu. Aku mau kesana loh, nggak kangen kah? Wah emangnya nggak pernah ngejenguk? Lagi Nggak. Dari terakhir. Lagi terakhir pemakaman. Setelah makam? Pernah. Kalau yang aku mau info ya, aku cuma berbicara apa adanya. Pada saat hari pertama Gala datang dari Surabaya ke Jakarta, hari itu makam Vanessa sempat ada yang nggak tahu lah. Positive thinkingnya mungkin angin hujan karena waktu itu lagi musim hujan. Terus banyak yang menginfo aku bahwa fotonya Vanessa hilang, terus makamnya berantakan. Pagi itu aku diinfo sama tim-tim dari Instagram, dari teman-teman Instagram. Setelah itu aku hubungin keluarga, Pak itu aku masih Om itu ada yang benerin makam nggak ya? Itu ke Om siapa? Om Faisal. Om Faisal ya. Ada yang benerin nggak ya? Kalau nggak apa-apa, biar aku aja. Gak apa-apa, nanti ngerepotin gak? Insya Allah enggak. Terus aku takutnya keluarga atau Ida yang kerja di rumah atau Fuji siapapun, takutnya udah ada yang benerin kan. Takutnya aku wasting time datang ke sana, aku teleponin semua. Udah ada yang beresin belum ya? Belum ada kok, kata gitu. Terus ya udah aku sempatkan pagi-pagi aku datang. Terus pas aku datang di situ ada papanya Vanessa. Lagi sama wartawan. Di situ di makam itu? Di makam itu pada hari itu. Oke. Pada hari Gala datang ke Jakarta, nyampe Jakarta jam 8 pagi, jam 9 pagi aku nyampe makam, aku beres-beres, posisinya aku ketemu papanya Vanessa lagi sama wartawan. Oke. Ya kan? Terus aku sibuk bersihin, papanya Vanessa lagi wawancara. Aku beres-beres aja. Setelah itu udah selesai wawancara, sudah dia pergi. Pulang langsung? Pulang. Nggak ada ke makam dulu? Enggak, makan ke makam. Tapi maksudnya nggak ngebantuin beresin makam? Enggak, sama sekali. Jadi nggak ngurusin makamnya pada saat itu? Enggak, jadi aku yang
yang nyapuin, ya maksudnya nauzubillah min dzalik, tidak bermaksud ria ya, maksudnya aku menceritakan apa yang ya, aku yang rasakan kenyataannya pada saat itu kamu karena kamu ada di situ. Aku beres-beres, aku sapu, aku ganti bunganya, aku pasangin fotonya, kita cetak foto baru lagi. Setelah itu sudah rapi, beliau sudah pulang, aku balik lanjut meeting segala macam. Malamnya aku ke rumah almarhum, ada ketemu papahnya Mas Bibi. Tadi pagi jadi beresin makam, jadi Pak, jadi Om gitu. Oh tadi aku juga ketemu Om Dodi di makam. Loh, intinya makam ke rumah itu kan cuma 1 kilo, deket banget, nggak nyampe 5 menit, deket banget ya. Dan dia tahu cucunya itu hari pertama datang ke Jakarta. Nggak ada jengukin Gala. Aku pun orang lain, di mana Gala baru nyampe Jakarta, yang kita tahu posisinya Gala tuh sedang sakit, sedang down, semua hati pasti pingin memeluk anak itu kan. Yang bukan keluarga pun rasanya pingin sekali tahu info dan keadaan anak tersebut dong, ya kan. Aku pun habis beres-beres meeting balik lagi ke rumahnya Gala dan pengen ketemu Gala karena nggak sempet. Nah itu setelah dari makam itu mungkin dia buru-buru itu pulang mau ketemu Gala atau tidak ketemu? Nggak ada, hari itu tidak datang ke rumah Gala. Padahal dia datang ke makam. Jadi itu yang ku ketahui. Jadi papahnya, oh tadi ketemu sama Pak Dodi di makam. Ya dalam hatiku, nggak mampir ke situ gitu. Ini kan deket ya. Kenapa dia tahu ada cucunya? Kenapa nggak datang gitu? Itu kan kelihatan. Ini mau cucunya atau mau di belakang cucunya ada sesuatu sih gitu kan. Mungkin dia sibuk kali waktu itu mau ke podcast atau gimana. Cuma 5 menit doang ya. Mungkin kan, mungkin dia juga ada kesibukan lain untuk klarifikasi di media mungkin pada saat itu. Ya kan tahu lah mana yang lebih penting. Iya sih. Sekarang kalau tanggapan kamu single ini dibuat gitu gimana? Sampai aku komen gregetan kayak gitu. Itu aku udah gemes banget sih. Maksudnya, katanya mau ditayangin untuk 40 harian gitu. Iya, kan ini aku juga menurut berita yang ada. Alasan beliau Pak Dodi untuk bikin single kayak gitu adalah sebenarnya untuk mempersembahkan dari karya adiknya untuk 40 harian. Tapi sutradaranya mau dirilis saat itu. Kayak gitu yang aku lihat. Ya sebenarnya ini kan opini aku aja ya. Sebenarnya terserah. Balik lagi gitu loh. Cuma alangkah baiknya kalau yang tadi aku komen. Alangkah baiknya kalau membereskan, ini banyak hal yang simpang siur, banyak hal yang belum beres pada saat waktu itu dan sampai sekarang, sampai yang singlenya keluar sampai sekarang pun banyak hal yang masih harus diselesaikan gitu. Aku rasa ngeluarin single seperti itu momennya kurang pas. Iya, momennya kurang pas. Mungkin kita ambil positifnya, mungkin Pak Dodi pengen anak-anaknya terjun di dunia entertainment, merasa ada bakat atau segala macam gitu. Atau positifnya lagi mungkin yang kayak dibilangnya tadi, mempersembahkan karya untuk almarhumah. Tapi kurasa timingnya nggak pas. Kenapa gitu. Nggak mempersembahkan doa? Iya. Apa kalian berpikir ada keuntungan yang diambil dari musibah yang menimpa Echa? Iya. Dari pihak keluarganya? Aku langsung straight aja, ya. Aku berpikirnya seperti itu. Karena apalagi? Ya. Apalagi? Ya semua orang punya hak untuk beropini. Tapi ya sekarang kan ada kabar terbaru di media yang mengatakan ya kalau ternyata katanya ayah Dodi itu bukan ayah kandung dari Echa. Kalau pendapat kalian berdua sendiri? Nah, ini case baru lagi nih, ya. Jadi kayak nggak ada habisnya gitu. Ini case baru lagi nih. Aku juga baru tahu kemarin, semalam aku baru tahu. Dikasih tahu, biasa banyak teman netizen segala macam DM. Terus kalau tanggapannya sendiri gitu, apa pernah ada cerita atau? Kalau dari aku pribadi sih untuk menanggapinya ya, aku rasa setiap keluarga mempunyai kisahnya gitu. Setiap keluarga manapun pasti mempunyai kisahnya dan itu suatu hal yang privacy. Aku rasa seperti itu.
as long as misalnya itu benar, selama tidak merugikan atau selama karakter sang ayah baik sih, menurutku it's okay kayak gitu. Kembali lagi ya, family is not come by blood ya, it's who you love and who love you mau back. ayah sambung, ibu sambung kayak gitu kan. Banyak juga kan keluarga-keluarga yang ayah sambungnya baik, ibu sambungnya baik. Jadi kalau menurutku misalnya pun benar gitu kalau Pak Dodi itu adalah ayah sambungnya, ya kalau karakternya dan perlakuannya ke anaknya baik dan sekarang Selayaknya seorang ayah gitu. Ayah, it's okay kayak gitu. Jadi aku tidak mempermasalahkan apakah benar apa tidaknya sih. Nggak mau gitu. diributin lah ya. Nggak mau diributin yang kayak udah semakin masih yang banyak yang lebih penting untuk dipikirin dan diomongin gitu. mungkin ya. Tapi ada keuntungannya loh. Apa kalau tuh? memang itu betul. Iya, ada keuntungannya kalau kalau ini betul. benar, ada keuntungannya ya, jadi tidak ada sama sekali Pak Dodi kesinambungan. Berhak akan Gala, tidak berhak akan warisan, semuanya jatuh ke tangan Pak Faisal. Tapi apa pernah ada cerita dari Echa sendiri soal itu? Kalau aku sih nggak ada ya, sampai aku tanya-tanya ke semua teman-teman sih Nggak ada cerita soal belum itu. ada cerita soal itu. Mungkin ini hanya rumor yang beredar, tapi mungkin bisa didalemin lagi gitu kali ya. Mungkin. Boleh didalemin lagi, barangkali yang tahu akte nikah ibu bapaknya. Ya mungkin kali ya. Kan tangan netizen nih sekarang kan lebih pintar daripada intelijen, aku bilang. Iya kan. Iya. Coba dibuka akte nikah keluarganya, tanggalnya berapa, lahirnya Vanessa kapan, kan terlihat. Iya sih, benar ini juga. Bukannya mau kepo apa gimana, karena sempat juga nih Ica nih banyak membantu banget gitu. Sampai pas penggalangan dana itu kan pas aku lagi ke rumahnya almarhum, lagi ngobrol sama Opa Gala, sama Papa. Itu pas banget sorenya Ica lagi mau buka rekening untuk penggalangan kan, sama dua nama yang dibilang tadi, sama Marisha Ica sama Ibu Dewi omanya Gala gitu, biar transparan semua. Di situ sempet ngobrol-ngobrol banyak sama omanya Gala sama Mama. Ya Ica kan habis sakit kayak gini-gini. Aku juga WA sama dia, kamu tuh habis sakit. Aku suka bilang kamu tuh habis sakit lambung, diopname, maksudnya bukan yang sakit biasa gitu kan. Kamu habis sakit, jangan lupa minum obat, jangan kecapean gitu. Aku selalu ngomong kayak gitu karena yang aku lihat emang beneran ini anak kok wah banget, maksudnya enggak. Masya Allah. Serius kan, aku sampai bilang, aku sampai suka marahin, kamu lagi sakit loh, nggak apa-apa kayak gini-gini. Ya udah, akhirnya aku ngobrol tuh, iya tuh Ica lagi sakit kan, padahal keadaannya. Terus Mama mau kemana? Ini mau ke BCA Pondok Indah waktu itu, dan di situ aku lagi main sama Gala. Ya udah, Mama Papa pergi sama Ica. Dan di situ juga aku ada ngomong, ya udah Ma, Anggi bantu aku Anggi, Anggi bantu Ica aja gitu, untuk masalah penggalangan dana ini. Dalam artian aku membantu dalam artian kalau misalnya Ica ada apa-apa, aku juga akhirnya bilang, Ica kamu kalau ada apa-apa aku mau bantu, karena aku ngelihat dia hari-harinya Ica kerja juga segala macam. Tanpa aku kasih aktivitas ini aja hidup aku tuh udah hektik banget gitu. Terus Masya Allah jadi dikejar-kejar wartawan, jadinya harus klarifikasikan ke bank, harus ini. Tapi insya Allah aku hadapkan dengan ikhlas. Iya, makanya di situ aku bilang, udah Cak, kalau misalnya kamu ada perlu apa-apa atau ada yang misalnya aku harus bantu kesana sini, biar aku aja. Aku juga udah ngomong gitu sama Mama, sama omanya Gala. Gitu. Ya karena kebaikan hati Echa semasa hidupnya dan Bibi juga jadinya dipertemukan dengan orang-orang yang hatinya juga baik. Amin, gitu ya. Jadinya mau membantu meskipun Echa udah gak ada lagi, udah ninggalin kita dari sini, tapi cinta dan kasih sayang dan kehangatan teman-teman di sekitarnya itu malah terasa lebih. Kita belajar dari gitu, Echa tuh tanam tua ya. Apa yang kita sudah
tanam, insya Allah apapun sedikit pun kebaikan yang kita sudah berikan, insya Allah akan kita dapat lagi gitu. Jadi walaupun netizen juga banyak banget juga yang menghujat aku ya, tujuannya apa, mainnya apa gitu. Kayak aku pikir-pikir, halo, pekerjaan saya nggak butuh eksis gitu. Benar. Kadang aku bilang gitu juga. Ya, banyak. Nah terus jadi ya Allah, kadang juga ada yang suka panas-panasin. Udahlah serah dia mau ngomong apa, aku bismillahirrahmanirrahim, yang tahu hati aku lillahi ta'ala gitu, yang tahu hanya Allah aja gitu. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan dengan niat yang baik ataupun tidak baik, apapun yang kita lakukan ya, meskipun kita tulus, tapi semua itu pasti ada pro dan kontra. Betul. Ada orang yang meskipun kita udah sebaik-baik apapun, pasti ada yang tetap nggak suka sama apa yang kita lakukan. Jadi kita nggak bisa menutup mulut semua orang, kita hanya bisa nutup dua kuping kita untuk ya udahlah, gue sebodoh teing gitu ya, mau orang mau ngomong apa, yang penting niat gue. Betul, niat Allah kita maha cuma melihat, Allah yang Allah maha tahu gitu ya kan ya. Dan kalau misalnya aku juga mendoakan buat kalian berdua juga, semoga diberkati juga sama Tuhan, semoga dikasih rezeki yang lebih, kesehatan. Dan ada gak sih yang mau kamu sampaikan untuk keluarga almarhum Bibi? Yang aku mau sampaikan Ica dulu. justru untuk keluarga satu-satu nih dari Apa dua-duanya? Boleh dua-duanya. Enggak, maksudnya ke keluarga A dan B Ya, biar adil. ke keluarganya Bibi dulu gimana, terus ke keluarga Eca apa yang mau disampaikan? Aku mau sampaikan untuk keluarga Vanessa sih terutama, untuk Om Dodi, untuk siapa namanya, mamanya ya, Tante Puput. Om, Tante, kalau bisa permasalahan ini aku tahu sekali tujuannya akan semakin pelik. Aku minta tolong banget di sini, lihat cucu, lihat Gala, yang dimana kasihan anak ini dari hamil pun sudah banyak yang tidak ada kebahagiaan di dalam perut saat Vanessa harus mendekam, sekarang harus ditinggal. Tolong tujuannya hanya ke cucu aja gitu, jangan ke yang lain-lain, dan bisa diselesaikan dengan baik. Jangan, aku tahu Om ada niatan untuk lebih mempersulit, tapi please, di sini lihat Gala, di sini jejak digital itu ada, sampai kapanpun itu ada. Kalau sampai Om tambah memperpelik atau membuka sesuatu yang seharusnya tidak Om buka, seperti kemarin kan dia ada membuka Vanessa hamil di luar nikah. Kapan itu? Kan ada artikel. Iya. Bener? Nggak tahu, ada artikel seperti itu. Nggak beneran ngomong? Coba ditelusuri deh. Dicari artikelnya. Nah itu kan harusnya hal itu tidak perlu keluar, yang dimana nanti itu oleh-oleh buat Gala. Jejak digital ya. Iya gitu. Jadi teruntuk keluarga Vanessa sih terutama, yang kita kan kalau keluarga Mas Bibi bisa semuanya, aku apapun yang aku mau sampaikan aku bisa sampaikan, tapi kalau keluarga Vanessa kan aku nggak bisa sampaikan. Mungkin aku bisa sampaikan di sini, minta tolong hatinya dipakai, tanam tuai, ingat apa yang kita perbuat, sedikit kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, begitupun sebaliknya. Ya. Itu aja sih. Kalau dari Anggita sendiri? Untuk keluarganya Vanessa, Om Dodi sama Tante Puput, nggak beda jauh sama pesan dari Ica. Dan ya, aku nyampein di sini karena memang kita sulit untuk nyampein langsung. Kalau ke keluarga almarhum Bibi kan sering ketemu. Baik ya. Untuk Om Dodi, Tante Puput, Om Dodi sih khususnya ya, Vanessa ini kan sudah almarhumah. Ya. Astagfirullahaladzim. Vanessa ini sudah nggak ada di dunia ini, gitu. Aku sih cuma minta jangan terlalu maaf ya, kata-kata kalimat halusnya apa ya, kamera
terlalu mencari perhatian di kamera gitu loh. Maksudnya setiap ada wartawan dari dulu ya yang aku lihat nih, maaf kalau ada salah, correct me if I'm wrong, tapi yang aku tahu Om Dodi itu dari dulu setiap Vanessa ada masalah selalu, ya aku tidak menyalahkan juga sih kalau mau speak up di kamera, ini itu nggak apa-apa selama itu benar gitu, selama itu mendukung lah gitu. Karena balik lagi benar kata Ica, itu kan akan jadi jejak digital yang tidak akan kita tahu kapan hilang. Sementara Om Dodi ini banyak sekali mengeluarkan statement-statement yang menurutku tidak usahlah dikeluarkan di publik kayak gitu. Jadi terlihat benar-benar seperti kayak bukan layaknya ayah kandung ya kan? Iya. Jadi dengan keluarnya statement seperti itu ya kayak jadi contoh aja waktu almarhumah masih ada, namanya juga anak perempuan kena masalah ya, go ahead baik gitu. buruknya ya dijaga anaknya gitu, go ahead dijaga lah, aibnya gitu. ngomong di depan kamera silakan gitu, tapi ya jangan ngomong yang kayak itu karma, kan dia beliau sempat ngomong begitu, mengucap seperti itu. Kenapa anaknya begitu? Dia jawabnya itu karma gitu. Ya itu karma, karena tidak dekat dengan Tuhan, karena ini. Maksudku mungkin udah banyak netizen dan orang-orang yang tahu kalau almarhum Bibi pernah bilang ayah itu harus menjaga aib anaknya, harus membimbing, pemimpin keluarga. Tolonglah Om gitu. Apalagi di masa yang sekarang ini yang sudah semakin simpang siur, berita setiap harinya makin ada aja. Ya tolonglah fokus dulu, ini 40 hari belum ada. Jadi gitu. Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Iya, atau kalau misalnya ada masalah gitu, tidak usah apa-apa disampaikan ke publik, ke kamera gitu. Apa yang tidak setiap pantas ada wartawan untuk diomongkan gitu ya. Yang tadi Ica bilang di pemakaman itu, yang aku tahu karena aku pernah lihat juga, setiap ada wartawan ngumpul, kita kan pasti kan kalau misalnya abis talk show tuh di depan suka ada wartawan ngumpul, kayak ada yang aku lihat ya, nggak apa-apa ya aku beropini, kayak ada suatu momen dari dulu, momen untuk dia speak up apapun itu, kayak suka di sorot viral, gitu. Suka viral. Dari dulu tuh kayak gitu. Iya, paham. Ini maaf ya, bukannya kita mungkin yang menonton juga sudah mengerti. Iya, mungkin udah ngerti juga. Jadi kayak wah, ini momen ini itu. Tapi ini kan kondisi lagi seperti ini gitu loh. Udahlah gitu. Tenanglah dulu. Tenanglah gitu. Dulu. Ya, dan ini tadi artikel yang dibilang sama Ica, Mama Marissa, di saat ayahnya membongkar aib. Sangat disayangkan ya kan. Aku kembali lagi gue bilang kasihan cucu, tolong anaknya sudah gagal mendidik anak, minta tolong kasihan cucu, sekarang kita besarkan. Kan nggak pantas kalau misalnya memang benar nanti ada rekamannya Om Dodi ngomong seperti ini, kan tidak pantas. Ini sudah berapa kalinya aib anak perempuannya sendiri dibongkar oleh ayahnya. Ya, gitu. Seharusnya sangat orang tua disayangkan. itu adalah menjadi tempat bersandar di saat kita memiliki masalah. Iya. Di saat kita diserang kanan kiri, keluargalah tempat kita berlindung. Tapi di saat kita berlindung ke keluarga, ada kalanya keluarga yang ada seperti itu pada kenyataannya. Problematika di dalam setiap keluarga itu pasti ada. Dan ada kalanya keluarga dan ataupun orang tua yang mungkin toksik seperti itu. Iya. Ada, karena I feel you, Echa juga, karena kita pun pasti merasakan toksik gitu ya kan. Adalah pasti ya kan di dalam keluarga seperti itu. Jadi terlalu too much. Iya, jadi kalau Om Dodi nonton, stop dulu aja semua ini, karena silahkan aja semua media ataupun mungkin podcast segala macam, silakan undang Om Dodi gak mungkin gak mau, pasti mau. Langit Entertainment mungkin ngundang Om Dodi, wow pasti mau. Kita pernah undang
Mau. Ada pernah undang di sini karena kita udah. Waktu Udah. 2 minggu lalu ya. Mau kan? 2 minggu lalu dia jadi tamu di sini karena kita butuh klarifikasi soal kecelakaan Echa pada saat itu kan. Iya, makanya yang aku bilang, silakan semua media coba deh undang. Dan Pasti mau. coba diingat-ingat pada saat Vanessa ada masalah di Surabaya. Apakah ada? Om Dodi bilang sibuk kerja, Bahkan tidak memberi KTP yang dibilang tadi. tidak datang, tapi tidak pernah datang ke Surabaya, tapi dia sibuk datang ke acara-acara TV. Tapi pernah ada kamera yang Om Dodi nyium keningnya Echa pada saat itu ya di penjara gitu kan. Itu yang di Jakarta. Pas ya, baru Beb? ditangkap ya? Apa sih aku juga Itu nggak di Jakarta. Di Jakarta. pernah ngelihat sekelibat gitu Bukan yang video. di Surabaya. Oh Yang itu di Jakarta ya. Jadi pada saat di Surabaya dan di Jakarta pun yang surat aku itu kan yang Di di Jakarta, Jakarta, iya. yang Gala 3 bulan. ya. Masih pumping itu, masih Iya. pumping ASI Vanessa. Heeh. Itu pun Om Dodi nggak ada pengurus. Nggak ada ya. Nggak ada. Yang kamu tunggu nggak ada. Nggak ada. Selama di Bui ya? Ada foto cium pipi ya. Iya. Di mana itu? Itu yang foto siapa? Nggak tahu ya karena banyak kamera pada saat Ya itu karena kan. banyak kamera. Jadi, pas dikejar. Oh yang pas di pengadilan. Iya, Nggak tahu aku juga nggak ngeliat, Iya, iya. cuman ngeliat sekelibat gitu kan Ya, lagi di dimanapun, jeruji ya. gitu, terus ayahnya Oh iya, nyium kan kening. kalau misalnya- kayak dari media-media apa gitu. Iya itu jeruji tapi bukan di Buinya ya. Oh bukan ya. Bukan, itu pas lagi Echa mau sidang. Oh Nah, di sidang ya. lagi mau menunggu sidang. Iya, Otomatis banyak banget kamera. Iya. Viral sekali. Dari mulai Vanessa tertangkap waktu kasus yang penyalahgunaan itu bersama Biblis ya, di Jakarta Barat, sampai ke persidangan. Pokoknya setiap ada kamera ya memang begitu. Yang itu kan terbukti yang di peti aja, kita kan memang tidak boleh tertawa di samping peti Iya. ya. Itu ada video samping peti. Dia Terus ketawa. pada saat pemakaman pas Vanessa Ada kita loh itu mau di depannya. dimakamkan, langsung Ini pas sidang. Ini fotonya nih ya. Ini pas sidang. Ya, Pas lagi ini nunggu jadi pas panggilan sidang. sidang. Iya. Di Oh, iya. Pengadilan Jakarta Barat. Oh berarti pada saat sidang aja ya gitu. Ya pada saat every moment yang ada kamera. terus Iya, aku lanjutkan ya. Jadi pada saat di peti ketawa-ketawa. Ketawa. Heeh. Kan waktu itu kan kamera, bukan kamera yang Itu kamera handphone ya, oh iya, karena kamera kamera media nggak handphone. boleh masuk ke Betul. dalam. Begitu pas pemakaman kamera media kan banyak. Heeh. Gak tahu kenapa ya, mohon maaf, aku pas melihat dia menangis aku kayak aduh kemana aja dari kemarin. Aku udah kayak gitu. Tapi bener nggak sih katanya, ini katanya ya, setelah pemakaman itu ditutup langsung ke rumah ambil barang gitu. Aku tahu sih, tapi ya udahlah. Karena kan beliau tuh prinsip beliau tuh itu adalah punya Vanessa yang harusnya ya istilahnya dilungsurin ke adiknya lah gitu. Aku sih cuma tahu dari itu Ida. Heeh. Ida bilang sudah ada tas isinya baju-baju sama ada sabun-sabun. Apa aja gitu yang diambilin pada saat itu? Di foto yang Ida kirim sih baju, sabun, sama ada krim-krim bat kalau nggak salah. Cuma maksudku kok kepikiran ya di hari habis Pada saat lagi pemakaman. nutupin kuburan gitu, baru nutup Kepikiran kuburan ambilin gitu ya. Dan sedikit ya aku tambahin karena kan ini yang aku lihat tuh banyak netizen yang mensupport Uti Fuji. Mm-mm. Om Dodi kan sempat bilang tuh kalau Mayang sama ada adiknya lagi ya, lagi nggak tahu Iya. siapa namanya, itu sempat dimarahin sama Uti sama Fuji karena make baju Vanessa. Mungkin kalau pakai nggak apa-apa ya, tapi ini bawa satu tas. Enggak, katanya dimarahin sama Fuji, bilangnya kayak gitu. Ya kalau pakai doang mungkin Fuji nggak akan marah. Iya, karena makanya Fuji taunya bawanya iya, satu tas. Makanya di sini aku mau Sebanyak banget klarifikasi. gitu. Makanya Kayak di sini aku bag gitu. mau klarifikasi kalau Fuji tuh dari dulu memang dekat sekali dengan Vanessa
ya tahu sendiri lah keluarga Bibi semuanya, bukan Fuji aja, Franz, Fadli semuanya dekat, apalagi Fuji ke Gala gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang bahkan aku sempat mikir kemana aja Mayang selama ini gitu sebagai auntie gitu ya, kemana aja gitu. Jadi aku agak kesel aja karena kan aku tahu nih Fuji tuh anaknya baik, beneran baik gitu loh. Dari dulu nggak neko-neko segala macam, bantuin Echa jualan semuanya, adik-adiknya Bibi bantuin Echa jualan dari mulai kebab ini itu, susah senengnya bareng. Mereka yang struggle bareng gitu. Struggle bareng, Vanessa Wear semuanya. Mereka juga yang struggle untuk ngurusin. Kalau apalagi Fuji ngurusin Gala ini itu. Makanya aku kesel juga waktu dibilang katanya Fuji marahin adeknya yang Mayang Echa, dan yang Mayang siapa ya? itu. Kayaknya nggak mungkin deh, itu bukan karakternya Fuji gitu. Ya aku sih based on yang aku memang faktanya yang kamu tahu gitu ya. Gitu. Jadi ya yang aku bilang itu Astagfirullahaladzim. Peliknya urusan ini jadinya selebar ini, harusnya ya kalau yang aku di pikiran aku lagi tenang gitu, nggak ada di media soal apa, mungkin klarifikasi soal kejadian gimana kok bisa terjadi kecelakaan, bagaimana kondisinya pada saat membawa mobil atau apa, mungkin kayak begitu masih wajar gitu ya. Tapi kalau udah 40 hari belum tapi udah harta, hak asuh dan segala macam, aku pribadi juga kayaknya karena tragedinya sendiri aja udah tragis kan gitu, udah tragis. Dan ini tragedi artis Indonesia yang paling cukup sedih sih menurutku. Banyak perjuangannya ya yang dilewatin, banyak memorinya, dan meninggalnya dalam kayak gitu, tragedi seperti itu gitu. Tapi insya Allah katanya husnul khotimah. Insya Allah ya, insya Allah. Kaget meninggalkan keluarga. Maksudnya dalam kondisi yang mendadak dan kaget maksudku gitu. Harusnya dalam tragedi seperti ini jangan dibikin semakin pelik, benar kata Ica. Padahal gitu. dipositifin, padahal kalau mudah-mudahan benar ya katanya husnul khotimah pada saat kesana kan mencari nafkah buat anak keluarga gitu. Dan aku juga mau mengucapkan maaf lahir batin untuk apapun perkataan aku yang salah. Semuanya tujuannya baik, aku sampaikan apa adanya ya, pokoknya maaf lahir batin lah. Aku tak jadi berpikir kayak astagfirullahaladzim, jadi berkata-kata seperti ini karena apa ya terdorong menjadi berbicara seperti ini gitu. Ya mungkin insya Allah mewakili keluarga yang kakak tahu juga gitu, mungkin juga mewakili apa ya, mungkin ada apa ya yang kalian tahu dari Echa lah dari semasa hidupnya begitu ya. Diambil baiknya aja ya, diambil positifnya aja semuanya, dan tidak mau apa ya menyerang pihak sana pihak sini. Kita malah mau kalau bisa udahlah ya, kita sama-sama berdamai aja, saling mendoakan aja, karena ini udah gitu. Maksudnya mungkin kalian pengen menyampaikan pesan juga ke Om Dodi kalau udahlah Om, sekarang kita fokus ke 40 hari gitu mungkin ya. Kita doakan dulu gitu, urusan yang nanti juga bisa diurusin ya, gitu. Aku dia minta ke keluarga Mas Bibi sih untuk saat ini diam aja, jangan banyak berbicara, jangan banyak kata, jangan banyak kan misalnya kemarin ada mau coba ke sini atau apa, kita sekarang diam aja dulu, fokus 40 hari, fokus sama Gala. Toh kita diam juga sebenarnya tidak ada apa-apa. Iya benar. Ini kan hanya ini dorong ya udah kita diam aja. Jadi kita lakukan aja semua biar yang positif dulu semua beritanya. Lakukan yang positif, contohnya menggalang dana untuk Gala betul, gitu betul, kan. iya, Yang penting yang semuanya juga arahnya juga jadinya benar gitu ya kan. Doa juga, dan kita juga mohon doa juga dari semua penonton yang ada di rumah. Semoga masalah apapun yang terjadi antar keluarga ini, semoga peliknya yang terjadi saat ini itu bisa selesai secara kekeluargaan, berdamai antar keluarga demi Gala dan masa depan Gala. Itu niat dan tujuan mungkin teman-teman semua ya kan. Pengennya udahlah stop semuanya, stop keluarin asumsi dari A, asumsi dari B. Yang penting keluarga
bersatu untuk membesarkan Gala gitu mungkin ya. Iya. Kami sebagai teman di sini hanya klarifikasi ya. Iya, dan Dengan statement-statement iya. yang dikeluarkan, apa yang keluar ya kita, apa yang kita tahu kita sampaikan. Pokoknya di podcast ini, kalaupun Om Dodi nonton dan siapapun, maaf kalau tadi kita sempet ngeluarin apa yang kita tahu dari Om Dodi menurut opini kita gitu. Kita minta maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan, karena kalau misalnya bukan kita, ya bukan aku dan Ica aja sih, ya pasti banyak lagi ya teman yang peduli, tapi kalau nggak ada yang speak up, siapa lagi? Ya memang semua manusia berhak untuk beropini, berhak untuk berbicara sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada gitu ya. Asal yang disebarkan semua bukan berita hoax atau bukan bohong belaka gitu, karena semuanya kan menurut fakta kalian ada di tempat itu gitu kan, menurut fakta dari foto dan video yang ada dan apa banyaknya artikel-artikel yang muncul yang akhirnya membuat harus mengklarifikasikan kata-kata itu ya. Well, kita doain yang terbaik aja lah sekarang untuk Echa, untuk almarhum dan almarhumah supaya damai mereka di sana, udah nggak usah mikirin yang ada di sini gitu, udah banyak teman-teman dan ada keluarga juga yang mensupport gitu kan. Ya, thank you so much Anggita sama Marisa, terima kasih udah mau datang. Semoga sehat terus, bahagia terus, semoga rezekinya lancar jadi bisa ngebantu sesama terus. Amin. Kami Doa juga. yang sama. Amin, makasih ya. Well, thank you so much for watching. 3, 2, 1.